Bayangkan, malam hujan deras, semua kamar penuh, dan kamu terpaksa berbagi ranjang dengan seseorang yang sama sekali tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Seseorang yang seharusnya hanya ada dalam lingkaran keluarga, bukan dalam jarak sedekat ini. Lampu temaram, udara dingin, dan keheningan yang aneh membuat batasan mulai kabur. Satu tatapan bisa mengubah segalanya. Satu tarikan napas bisa menuntun pada sesuatu yang tak pernah direncanakan. Lalu apa yang akan terjadi jika godaan itu terlalu kuat untuk dihindari? Kalau penasaran bagaimana kisahnya, pastikan kamu like cerita ini. Tulis pendapatmu di komentar. Dan subscribe supaya nggak ketinggalan kelanjutannya. Hujan malam itu turun, seolah tak mengenal belas kasihan. Butiran airnya memukul genting dengan ritme keras, bercampur suara gemuruh yang datang dari langit kelabu. Rina berdiri di ambang pintu rumah besar keluarga suaminya, memeluk tas kecil di dadanya. Mencoba menenangkan detak jantung yang sejak tadi terasa lebih cepat dari biasanya. Udara dingin menusuk kulit, membuat jemarinya mati rasa. Di balik hiruk-pikuk para tamu yang datang untuk acara 7 harian nenek, ia merasa seperti terisolasi. Di tengah keramaian, rumah ini dipenuhi suara orang bercakap, aroma kopi hitam yang baru diseduh, dan gesekan sandal di lantai yang basah oleh jejak kaki tamu. Seperti biasa, suaminya asyik bersama teman-temannya. Namun di antara semua itu, ada perasaan tak nyaman yang mulai tumbuh. Entah dari mana asalnya. Rina, maaf ya, semua kamar penuh. Kalau kamu sudah ngantuk, tidur duluan saja di kamar depan sama ayah. Masih banyak yang harus ibu urus. Suara ibu mertua terdengar dari balik keramaian, sambil tetap sibuk mengaduk gula di gelas-gelas tamu. Rina menoleh spontan. Kata-kata itu seperti menancap di telinga, membuatnya tercekat beberapa detik. Ia mencoba tersenyum dan mengangguk sopan, meski dalam hati bergolak. Berbagi kamar dengan ayah mertua bukanlah hal yang pernah ia bayangkan. Apalagi malam ini, saat hujan turun deras, listrik sering berkedip, dan suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Sarman, ayah mertuanya, yang duduk di kursi rotan dekat pintu, menoleh sekilas mendengar keputusan itu. Raut wajahnya tak banyak berubah. Hanya ada sedikit kerutan di kening dan sorot mata yang sulit dibaca. Biar kamu nggak repot tidur di ruang tamu, sudah, ikut saja di kamar, ucapnya dengan suara datar, seperti ingin meyakinkan. Tapi nada itu justru membuat Rina semakin ragu. Ada jarak emosional di antara mereka. Bukan berarti buruk, hanya saja hubungan mereka selama ini lebih banyak diwarnai formalitas. Rina tak pernah benar-benar menghabiskan waktu berdua dengannya. Apalagi di ruang sempit seperti sebuah kamar. Kamar depan itu sempit. Dindingnya dari papan yang sudah agak lapuk, dan di dalamnya hanya ada sebuah ranjang kayu besar dengan kasur tipis yang baunya khas, perpaduan antara kayu tua dan sedikit aroma kapur barus. Di pojok berdiri lemari jati dengan cermin kusam, memantulkan cahaya redup lampu pijar yang bergantung di langit-langit. Rina melangkah masuk perlahan, meletakkan tas di dekat kaki ranjang. Suara hujan terdengar lebih keras di sini. Seakan atap kamar ini langsung menjadi perisai terakhir sebelum langit. Ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya soal tidur semalam, tak lebih. Udara dingin segera merayap lewat celah-celah papan dinding. Selimut tipis di atas ranjang terlihat tak cukup untuk menahan gigil. Rina membaringkan diri di sisi ranjang yang paling dekat dengan dinding. Punggungnya menghadap ke arah Pak Sarman. Ia merapatkan selimut setinggi dada, berusaha membangun jarak fisik sebisa mungkin. Sementara itu Pak Sarman duduk di tepi ranjang, melepas kaos lengan panjangnya, menyisakan kaos tipis yang menempel di tubuhnya. Gerakannya tenang, namun di mata Rina, setiap detailnya terasa begitu lambat. Lalu ia ikut berbaring, memadamkan lampu kecil di samping ranjang. Gelap langsung menyelimuti ruangan, hanya suara hujan dan detak jantung di telinga Rina yang terasa begitu jelas. Suara hujan di atap seperti irama yang tak pernah berhenti. Sesekali kilat menyambar,
memantulkan bayangan mereka berdua di dinding papan. Rina mencoba memejamkan mata, tetapi udara yang semakin dingin membuatnya menggigil. Gerak kecil tubuhnya membuat ranjang berderit pelan. Dari sisi lain ranjang terdengar suara napas berat Pak Sarman. Lalu dengan nada rendah yang hampir tenggelam oleh suara hujan, ia berkata, "Kedinginan ya? Kalau kurang hangat ambil selimut ayah." Masih ada di ujung ranjang. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi caranya mengucapkan, perlahan, hampir berbisik dan membuat dada Rina berdebar. "Tidak usah Pak, ini saja sudah cukup kok," jawab Rina cepat. Takut nada suaranya terdengar aneh. Ia menutup tubuhnya rapat-rapat, tapi gerakan itu malah membuat selimut terangkat sedikit, membiarkan udara dingin menyusup masuk. Tanpa ia sadari, tubuhnya sedikit bergeser mendekat ke arah tengah ranjang, sekadar mencari hangat. Namun jarak yang tadinya terasa aman itu, kini hanya tinggal sejengkal. Kilatan petir kembali menyinari ruangan. Sesaat Rina melihat raut wajah Pak Sarman yang menatap ke langit-langit dengan mata terbuka. Tatapan itu kosong, tapi ada sesuatu di dalamnya, seperti sedang menahan sesuatu yang tak terucap. "Bapak belum tidur?" tanya Rina, lirih, setengah berbisik. Pak Sarman mengalihkan pandangan, lalu tersenyum tipis. "Sulit tidur? Kadang pikiran tidak mau diam. Banyak hal yang datang begitu saja." Suaranya dalam, serak, membuat suasana semakin berat. Rina menggenggam ujung selimut. Tak tahu harus membalas apa. Hanya ada denting air hujan dan suara jam tua di dinding yang menjadi latar. Perlahan ia bisa merasakan panas tubuh Pak Sarman di dekatnya. Meski udara luar begitu dingin. Ada detik-detik di mana ia merasa ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya terasa keluh. "Banyak hal itu tentang apa, Pak?" tanyanya akhirnya. Mencoba terdengar ringan. Tentang keluarga, tentang kesempatan, dan tentang apa yang seharusnya tidak kita inginkan, tapi tetap saja muncul di pikiran. Jawabnya pelan, tanpa menoleh. Kata-kata itu membuat udara seakan membeku. Hening yang mengikuti terasa terlalu panjang. Rina menelan ludah. Matanya menatap punggung tangan sendiri. Sebagian dari dirinya ingin mengakhiri percakapan, namun sebagian lain malah ingin tahu apa yang dimaksud Pak Sarman. Hujan mulai mereda, menyisakan suara gerimis yang jatuh lembut di halaman. Dalam remang-remang kamar, Rina bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang tak beraturan. Saat ia menoleh sedikit, ia mendapati tatapan Pak Sarman kini mengarah kepadanya. Bukan tatapan biasa, melainkan tatapan yang membuatnya ingin berpaling sekaligus tetap bertahan di sana. Udara di dalam kamar semakin berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat, namun terasa jelas. Rina mencoba memejamkan mata, tapi suara napas Pak Sarman di sebelahnya tak henti-hentinya mengganggu pikirannya. Setiap helaan napas itu seperti menggores ruang di antara mereka, membuat jarak yang tadinya terasa aman, kini terasa terlalu dekat. Rina merapatkan selimutnya, tapi setiap kali tubuhnya bergerak, ranjang itu berderit pelan, menimbulkan kesadaran bahwa setiap gerakan akan terdengar oleh orang di sebelahnya. "Tidak nyaman tidur di sini ya?" Suara Pak Sarman terdengar lebih dekat dari yang ia kira. Rina membuka mata, menyadari bahwa jarak mereka kini tinggal beberapa jengkal saja. "Sedikit sih Pak, mungkin karena udaranya juga," jawabnya, mencoba terdengar biasa. Pak Sarman tertawa kecil. Suara rendahnya merambat di telinga. "Kalau di desa malam begini memang dingin sekali. Biasanya orang akan berbagi hangat." Ucapannya terhenti di sana, meninggalkan ruang kosong yang membuat jantung Rina memukul lebih kencang. Rina mengalihkan tatapan ke arah dinding. Namun dari sudut matanya, ia masih bisa melihat gerakan Pak Sarman yang mengganti posisi tidurnya, kini menghadap ke arahnya. Bayangan tubuhnya tampak samar dalam cahaya redup, tapi cukup untuk membuat Rina sadar betapa sempitnya ranjang itu untuk dua orang. "Kalau mau, ambil saja selimutku," ujarnya lagi. Tapi kali ini, ia mengangkat sebagian selimutnya, membiarkan udara dingin bercampur dengan kehangatan yang berasal dari tubuhnya. Rina ragu beberapa detik, lalu meraih ujung selimut itu.
tanpa sengaja menyentuh punggung tangan Pak Sarman. Sentuhan singkat itu seperti percikan kecil di tengah malam yang sunyi. Hujan di luar semakin pelan, digantikan suara tetesan air dari atap yang jatuh ke tanah. Keheningan itu membuat setiap detil terasa lebih jelas. Suara kain yang bergesekan, detak jantung, bahkan tarikan napas yang berubah ritmenya. Rina merasa tubuhnya memanas, meski udara tetap dingin. "Kamu terlihat gelisah," tanya Pak Sarman tiba-tiba. Suaranya lembut tapi dalam. Rina mengangguk pelan, tak ingin menoleh. "Mungkin sedikit, Pak," jawabnya singkat. Pak Sarman tak merespons dengan kata-kata, hanya menghela napas yang terdengar berat. Ada momen singkat di mana Rina merasa ingin bangkit, mengambil jarak, dan mengakhiri kegelisahan ini. Namun, tubuhnya tetap diam di tempat, seperti tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Matanya terpejam, tapi pikirannya penuh dengan kesadaran akan keberadaan orang di sebelahnya. Panas tubuhnya, bau samar sabun yang terbawa dari mandi sore tadi, dan kehadiran yang terlalu dekat untuk diabaikan. Ranjang itu seolah mengecil, membiarkan bayangan apa yang bisa saja terjadi menggantung di udara. Memaksa mereka berdua menahan sesuatu yang mungkin tak pernah boleh terlepaskan. Rina berbalik perlahan. Awalnya hanya untuk mengubah posisi tidur. Namun dalam kegelapan, gerak itu membuat wajahnya berada begitu dekat dengan wajah Pak Sarman. Hanya ada jarak tipis, cukup untuk merasakan napas hangatnya yang bercampur aroma kopi sore tadi. Untuk sesaat keduanya saling menatap tanpa suara, seolah kata-kata tak lagi diperlukan. Di luar hujan benar-benar berhenti, menyisakan senyap yang menegaskan detik-detik di antara mereka. Detik itu terasa panjang. Mata Pak Sarman tidak berpaling, dan tatapan itu menyimpan sesuatu. Ragu, keinginan, sekaligus peringatan. Rina bisa saja menggeser tubuhnya menjauh, tapi justru ia mendapati dirinya diam, seakan tertarik oleh sesuatu yang tak terjelaskan. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia yakin suara itu terdengar di antara mereka. Di ujung kesadarannya ia tahu, ini adalah garis yang tak seharusnya dilewati. Namun langkah menuju tepi jurang itu sudah terlanjur diambil. Tanpa aba-aba jarak itu hilang. Hanya ada hangat yang menyusup di tengah dinginnya udara. Dan rasa yang membungkam segala logika. Ranjang berderit halus, bukan karena mereka bergerak cepat, melainkan karena tubuh mereka kini tak lagi membangun jarak. Semua terasa kabur. Waktu, suara, bahkan hujan yang sebelumnya begitu jelas. Hanya sensasi dan suara napas yang menjadi pusat dunia mereka saat itu. Ada momen singkat di mana Rina memejamkan mata lebih rapat, mencoba melupakan siapa yang bersamanya. Mencoba menipu pikirannya bahwa ini hanyalah mimpi. Namun, setiap detil, tekstur kain, panas kulit, tekanan jemari, mengatakan bahwa ini nyata. Dan justru kenyataan itulah yang membuat semuanya terasa semakin berat. Mereka berdua tidak berkata-kata. Mungkin karena takut, mungkin karena tak ada kata yang mampu mewakili apa yang sedang mereka lakukan. Saat segalanya mereda, udara kembali terasa dingin. Tapi bukan dingin yang sama seperti sebelumnya. Rina terbaring memunggungi Pak Sarman. Matanya menatap kosong ke dinding papan. Di belakangnya ia bisa mendengar napas pria itu yang kini teratur. Tapi entah sedang memikirkan apa. Tidak ada yang mencoba memulai pembicaraan. Mereka hanya diam, tenggelam dalam keheningan, yang menyimpan sebuah kesepakatan tak terucap. Tak seorang pun di rumah ini boleh tahu. Pagi datang terlalu cepat. Cahaya matahari menembus celah papan dinding, menggantikan gelap malam yang seakan tak pernah mau berakhir di kepala Rina. Ia terbangun lebih awal, bukan karena segar, tetapi karena rasa gelisah yang mengendap di dada. Pak Sarman masih berbaring di sisi ranjang yang lain. Punggungnya menghadap ke arahnya. Rina menatapnya sekilas, lalu segera bangkit, merapikan selimut, dan mencari alasan untuk keluar dari kamar secepat mungkin. Udara pagi yang dingin menusuk kulit, tapi dingin itu tak seberapa dibanding rasa aneh yang mengalir di tubuhnya. Perpaduan malu, takut,
dan sesal. Di dapur suara ibu mertua terdengar riang menyapa para kerabat yang sudah bangun. Rina berusaha meniru nada riang itu saat membantu menyeduh teh, seolah malam sebelumnya hanyalah bagian dari mimpi yang tidak penting. Namun, setiap kali ia mendengar langkah kaki Pak Sarman dari arah kamar, detak jantungnya melonjak. Saat mereka akhirnya berpapasan di lorong, hanya ada senyum tipis yang singkat, sekilas, kaku, dan penuh makna yang tak terucap. Mereka berdua tahu, terlalu banyak yang tersimpan di balik senyum itu. Sepanjang siang Rina menyibukkan diri, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, mengatur piring, membantu di dapur, melayani tamu. Ia menghindari duduk terlalu lama di satu tempat, terutama bila ada kemungkinan berada dekat dengan Pak Sarman. Namun tak peduli seberapa keras ia mencoba, pandangan mereka kadang bertemu. Sekilas saja, dan di sanalah rasa itu muncul kembali. Rasa yang sama, seperti di kamar semalam. Bedanya kini rasa itu dibungkus oleh selimut tebal rasa bersalah yang membuat napas terasa berat. Menjelang sore para kerabat mulai pulang. Rumah perlahan kembali lengang. Rina duduk di teras, menatap hujan gerimis yang kembali turun. Persis seperti malam sebelumnya. Hatinya berdebar tak karuan saat mendengar suara kursi ditarik di sebelahnya. Pak Sarman duduk tanpa menoleh, hanya memandang lurus ke halaman. Lama mereka terdiam, hanya ditemani aroma tanah basah. "Kita tidak akan membicarakan ini lagi," katanya akhirnya. Suaranya pelan namun tegas. Rina menelan ludah, lalu mengangguk tanpa menoleh. Kalimat itu seperti palu yang memaku sebuah rahasia di tempat paling gelap di hati mereka. Malamnya Rina tidur di ruang tamu beralaskan tikar, bersembunyi di balik alasan ingin menjaga tamu yang masih tinggal. Lampu redup menyorot wajahnya yang tak bisa terpejam. Di kepalanya, potongan-potongan peristiwa semalam terus berulang, tatapan, napas, dan keheningan yang penuh makna itu. Ia membenci dirinya karena membiarkan hal itu terjadi. Namun sekaligus takut pada betapa mudahnya ia terseret dalam momen tersebut. Pak Sarman mungkin berada di kamar depan sekarang, tetapi bayangannya terasa begitu dekat, seperti hujan yang kembali turun di luar sana. Pelan tapi tak pernah benar-benar berhenti. Mereka berdua akan menjalani hari-hari seolah tak pernah ada apa-apa. Namun di dalam hati mereka tahu, malam itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Mereka berdua keluar dari kamar itu, seolah tak pernah ada apa-apa. Senyum mereka tipis, langkah mereka ringan, tapi di balik semua itu, ada rahasia yang akan terus membayangi setiap hujan yang turun. Pertanyaannya, sampai kapan rahasia itu bisa bertahan? Dan apakah rasa bersalah bisa benar-benar memadamkan apa yang sempat menyala di malam itu? Kalau cerita ini membuatmu ikut tegang dan bertanya-tanya, jangan lupa like, tulis di komentar apa yang kamu rasakan, dan subscribe untuk cerita-cerita penuh rahasia dan ketegangan berikutnya.